Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desrani Cahya Fitri dengan NIM 210401530, kelas 1F, mata kuliah Biologi Sel Molekuler dengan nama dosen Ibu Wahyu. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi protein transport. Membran terdiri atas lipid. Zat larut lemak seperti oksigen dan karbon dioksida dapat larut dalam membran, dan dengan demikian oksigen dan karbon dioksida dapat melintasi membran. Namun zat yang tidak larut dalam lemak seperti ion natrium dan kalium tidak dapat larut dalam membran. Karena itu, ion natrium dan kalium tidak dapat melewati membran. Beberapa molekul seperti glukosa terlalu besar untuk menembus membran. Jadi untuk zat seperti itu, membran terdapat protein transport. Protein transport membuat bagian dalam membran terbuka untuk pergerakan zat tersebut masuk. Semua protein transport adalah transmembran. Ini berarti mereka melewati membran untuk membuat jalan tembus, dan tidak ada pilihan lain. Ada 3 jenis utama protein transport, yaitu pompa, saluran, dan pembawa. Mari kita lihat masing-masing jenis satu persatu. Pompa pertama, keistimewaannya adalah memindahkan zat menanjak melawan gradien elektrokimia. Mereka menggunakan energi dari ATP. Misalnya Na, K, atpase. Konsentrasi Na lebih tinggi di luar dan lebih rendah di dalam sel, tapi pompa ini memindahkan Na keluar sel menggunakan energi dari ATP. Jenis transport ini disebut transport aktif primer. Lalu terdapat saluran. Saluran hanya menyediakan jalan terus-menerus melalui membran. Seperti terowongan, ion dapat dengan bebas masuk melalui bagian ini. Jadi gerakan melalui saluran pasif menuruni gradien konsentrasi. Dan saluran sering selektif untuk jenis ion dan tertentu. Saluran terdiri dari 2 jenis, saluran pori-pori dan saluran berpintu. Saluran pori-pori selalu terbuka, misalnya pori kompleks, pori inti, dan aquapori. Saluran gated atau berpintu tidak selalu terbuka. Saluran ini memiliki gerbang yang mengontrol pembukaan dan penutupan saluran. Ketika gerbang ditutup, ion tidak dapat melewatinya. Tetapi ketika gerbang terbuka, banyak ion dapat mengalir melalui pori-pori secara bersamaan. Gerbang saluran ini pada gilirannya dikendalikan oleh ligan atau tegangan saluran masing-masing. Disebut saluran gerbang ligan dan saluran gerbang tegangan. Saluran ligan membuka atau menutup tergantung pada pengikatan ligan tertentu. Misalnya saluran Na di ujung otot terbuka pada pengikatan asetikona dalam saluran berpintu tegangan. Tegangan melintasi membran dan mengontrol pembukaan dan penutupan. Misalnya saluran Ca berpintu tegangan di jantung terbuka ketika membran terdepolarisasi ke tingkat tertentu. Selanjutnya tentang operator. Operator tidak pernah memberikan jalan terus-menerus. Mereka memiliki setidaknya 2 gerbang dan keduanya tidak pernah terbuka secara bersamaan. Mereka pertama-tama membuka di satu sisi, mengikat dengan molekul yang mereka angkut, menutup dari sisi itu, membuka di sisi lain, dan melepaskan molekul di sisi itu. Operator terus melakukan siklus ini lagi dan lagi untuk mengangkut lebih banyak molekul. Karena proses yang panjang ini, laju transportasi melalui pembawa lebih lambat daripada melalui saluran. Operator terdiri dari 3 jenis, yaitu uniporter, symporter, dan antiporter. Uniporter memindahkan satu jenis zat ke bawah gradien elektrokimia. Misalnya transporter glukosa memindahkan glukosa menuruni gradien konsentrasi. Contoh lain dari uniporter adalah urea transporter. Sekarang symporter dan antiporter, mereka memindahkan satu jenis molekul menuruni bukit dan memanfaatkan energi dari gerakan mereka untuk memindahkan jenis molekul lain ke atas bukit. Dalam symporter, kedua zat bergerak dalam arah yang sama, misalnya kontransporter natrium atau glukosa di membran apikal tubulus proksimal. Di sini konsentrasi natrium tinggi di luar dibandingkan di dalam sel, dan konsentrasi glukosa lebih tinggi di dalam dibandingkan di luar.
Kontransporter ini menggabungkan pergerakan glukosa dengan pergerakan menurun bukit natrium. Jadi glukosa dipindahkan ke atas. Jenis transport ini disebut transport aktif sekunder. Contoh lain dari kontransporter adalah kontransporter natrium kalium klorida pada membran apikal dari cabang ascendent tabel lengkung Henle. Lalu terdapat antiporter. Antiporter memindahkan molekul ke arah yang berlawanan, misalnya penukar Na atau Ca. Na dan Ca keduanya memiliki konsentrasi yang lebih tinggi di luar sel dibandingkan di dalam sel. Pergerakan Ca ditenagai oleh pergerakan menuruni Na ke dalam sel, tapi Ca bergerak keluar dari sel. Artinya, ion bergerak ke dalam arah yang berlawanan dan dengan demikian namanya adalah penukaran. Jadi, ini semua tentang protein transport. Mari kita buat ringkasan singkat. Protein transport membuat jalan bagi molekul yang tidak larut dalam lemak dan lebih besar untuk melintasi membran. Mereka bisa berupa pompa, saluran, dan pembawa. Pompa menggunakan energi dari ATP untuk menggerakkan transport aktif primer suatu zat melawan gradien elektrokimianya. Saluran menyediakan bagian terus-menerus untuk difusi pasif menuruni gradien elektrokimia. Difusi melalui saluran lebih cepat karena banyak ion dapat melewati saluran selama setiap pembukaan. Pori-pori selalu terbuka dan saluran gerbang beralih antara keadaan terbuka dan tertutup. Operator tidak menyediakan perjalanan terus-menerus. Gerakan melalui mereka relatif lambat. Uniporter memindahkan satu jenis zat ke bawah gradien konsentrasinya. Symporter memindahkan satu zat ke bawah dan menggunakan energinya untuk memindahkan zat lain ke atas ke arah yang sama. Antiporter juga memindahkan satu zat ke bawah dan menggunakan energinya untuk memindahkan zat lain ke atas tapi arah berlawanan.